Inni ma'aka ya masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA di mana saja Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali berjumpa dengan saya Rahmat Hidayat dalam program kita yaitu Seruan Khalifah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu khutbah yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala Minasil Aziz yang beliau sampaikan pada tanggal 25 Maret 2022 dari Masjid Mubarak Islamabad Tilford UK. Pemirsa MTA di mana saja berada, khutbah ini disampaikan oleh Yang Mulia Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala Minasil Aziz 2 hari setelah satu hari yang bersejarah bagi jemaat, yaitu hari Masih Maud. Sehingga khutbah ini pun Hadrat Khalifatul Masih mengambil tema tentang peringatan hari Masih Maud SAW. Pemirsa MTA di mana saja Anda berada, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis membuka khutbah ini dengan menyampaikan satu poin penting kepada kita sekalian berkenaan dengan pentingnya tanggal 23 Maret ini diperingati dan juga alasan kenapa tanggal 23 Maret ini kita peringati sebagai hari Masih Maud SAW. Beliau bersabda bahwa 2 hari yang lalu adalah tanggal 23 Maret dan hari ini dikenal dalam jemaat sebagai hari Masih Maud SAW, di mana pada hari tersebut Hadrat Masih Maud SAW mengambil baiat pertama. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, jasa-jasa untuk memperingatinya pun diselenggarakan di berbagai jemaat, yang mana di dalamnya diterangkan tentang pendawaan Hadrat Masih Maud SAW, tentang perlunya kedatangan beliau sesuai dengan tuntutan zaman, tentang nubuatan-nubuatan Rasulullah SAW yang berkenaan dengan beliau, dan juga dari berbagai sisi pri kehidupan beliau, yaitu teladan-teladan beliau atau biografi kehidupan beliau. Jadi pemirsa MTA di mana saja Anda berada, kita memperingati hari Masih Maud SAW ini dengan bahkan mengadakan berbagai macam pertemuan-pertemuan, mengadakan jalsa atau pengajian ya kalau di istilah di kita ini. Tujuannya adalah bukanlah untuk memperingati hari kelahiran Hadrat Masih Maud SAW. Akan tetapi tujuannya adalah untuk memperingati hari jadi dari terbentuknya jemaat ilahi ini, yakni jemaat Ahmadiyah ini. Jadi pada tanggal 23 Maret tadi sebagaimana telah disampaikan oleh Hadrat Khalifah bahwa pada saat itu 23 Maret 1889 Masehi yang bertempat di Ludhiana telah baiat 40 orang sahabat-sahabat Hadrat Masih Maud SAW untuk bergabung ke dalam jamaah beliau. Nah, sehingga diperingatilah tanggal 23 Maret ini sebagai hari Masih Maud SAW. Mungkin di sini kita tidak akan membahas secara lebih detail ya berkenaan dengan hari ini. Akan tetapi Hadrat Khalifatul Masih di sini menyampaikan beberapa hal-hal yang cukup signifikan yang harus kita pahami juga bahwa tentang kenapa beliau alaihissalam ini harus datang di zaman ini. Mungkin tadi kita sudah tahu bahwa adanya kedatangan beliau alaihissalam ini sekaligus juga berdirinya jamaah ilahi yang mana telah ditakdirkan akan memenangkan Islam di atas seluruh agama di dunia ini bahkan hingga hari kiamat. Nah ini ada satu hal menarik di sini yang disampaikan oleh Huzuri dalam khutbah beliau bahwa yaitu terkait adanya tuntutan zaman ini, bahwa zaman pada saat itu menuntut kedatangan seorang Masih Maud SAW. Dan ini sebetulnya senada dengan apa yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud SAW di antaranya dalam kitab Lecture Sialkot ataupun kitab Lecture Lahore, di mana Hadrat Masih Maud SAW menyampaikan 3 cara untuk mengetahui kebenaran seorang nabi yang datang dari Allah SWT. Jadi ketika ada seseorang yang mendakwakan dirinya sebagai utusan Allah Ta'ala, maka Huzur menyampaikan ada tiga hal yang bisa atau ada 3 cara untuk mengetahui kebenarannya, apakah benar atau tidak gitu. Yang pertama yaitu ini yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih di dalam khutbah ini, bahwa adanya tuntutan zaman akan kedatangan nabi tersebut. Nah, kita tahu bahwa kapanpun nabi itu datang, tugasnya itu adalah untuk mengislah dunia,
untuk mengislah manusia dan untuk mengislah dunia, untuk memperbaiki umat manusia dan untuk memperbaiki dunia. Tentu, kalau dunia itu baik-baik saja, tidak membutuhkan seorang yang akan memperbaiki dunia itu. Nah, jadi salah satu tanda yang paling mudah kita pahami apakah orang yang datang mengaku sebagai utusan Allah Ta'ala itu orang yang benar atau tidak, Huzur sampaikan, lihatlah dengan akal sehat kita, lihatlah keadaan dunia. Apakah dunia membutuhkan pembaharuan atau tidak? Bagaimana keadaan dunia ini? Apakah dunia membutuhkan seorang muslim rabbani, seorang pembaharu yang datang dari Allah Ta'ala atau tidak? Kita akan sama-sama lihat ya kutipan dari khutbah ini, di mana beliau bersabda bahwa terkait adanya tuntutan zaman ini, beliau bersabda bahwa Hadrat Masih Maud alaihi wasallam bersabda pada satu kesempatan tentang pentingnya kebangkitan atau kemunculan dan pengutusan beliau, di mana beliau alaihi salam bersabda, Tuhan telah menurunkan karunia besarnya di masa ini. Dia telah memperlihatkan gejolaknya, gairatnya demi menolong agamanya, yakni Islam, dan juga demi menolong Hadrat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengutus seorang insan yang tengah berbicara kepada Anda sekalian ini. Maksudnya Hadrat Masih Maud Wasallam di sini. Supaya ia menyeru manusia menuju cahaya ini. Jika zaman tidak dipenuhi dengan sedemikian banyak fitnah dan kerusakan, dan tidak ada upaya yang sedemikian besar untuk menjatuhkan agama Islam ini, untuk menghancurkan agama Islam ini, maka hal demikian ini tidaklah akan dia lakukan, tidaklah akan Allah Ta'ala lakukan. Maksudnya bahwa ya tentu saja Tuhan tidak perlu mengirimkan seseorang untuk membela Islam, untuk membela kehormatan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Huzur bersabda, kini Anda sekalian menyaksikan, baik di timur maupun di barat, dan segenap golongan dimanapun tengah berpikir keras untuk melenyapkan Islam. Jadi untuk menghancurkan Islam, mereka sedang berpikir keras bagaimana caranya supaya Islam ini hancur, supaya Islam ini hilang dari dunia ini. Dan Huzur sampaikan, ke arah manapun Anda melihat, baik ke kiri maupun ke kanan, yang ada hanyalah bagaimana supaya Islam ini dihapuskan. Jadi ini saat beliau menyampaikan ini ya tahun 1800-an, 1890-an, 130 tahun yang lalu kurang lebih. Beliau menyampaikan hal ini. Bagaimana keadaan Islam pada saat itu yang menjadi sasaran serangan dari berbagai macam umat beragama. Kalau kita baca kembali sejarah Islam di masa-masa itu, khususnya di daerah di daerah India ya, anak benua India, bagaimana Islam itu menjadi bulan-bulanan. Agama Hindu pun menyerang, agama Sikh, agama Kristen, agama Katolik, semuanya menyerang Islam. Semuanya mengkritisi ajaran-ajaran Islam. Mereka merendahkan kemuliaan, derajat kemuliaan Hadrat Rasulullah SAW. Bahkan mereka, ada seorang pendeta Hindu yang bernama Lekram waktu itu, dia berulang kali menyampaikan, bahkan di dalam surat kabar dia menyampaikan bahwa yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu sebagai Dajjal dan sebagainya. Berulang kali. Dan tidak ada di antara ulama-ulama Islam yang bisa menjawab keberatan-keberatan mereka. Ajaran-ajaran itu dikritisi sedemikian rupa. Sehingga usaha-usaha mereka ini menimbulkan keraguan-raguan di dalam dada kaum muslimin. Islam itu telah benar-benar berada di dalam titik nadir saat itu. Nah, tentu kita ketika melihat situasi seperti itu, sangat logik sekali bahwa tentu saja kita akan mendambakan seseorang yang akan mengangkat kembali kemuliaan Islam ini. Sehingga mereka, orang-orang yang menyerang Islam ini tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melakukan serangan-serangan seperti itu. Artinya bahwa dari sisi pengetahuan umat Islam, kaum muslimin pada situ sangat lemah. Mereka menjadi orang-orang yang tertindas di mana-mana. Dari sisi kekuasaan, dari sisi kekuatan pun, umat Islam pun sangat lemah saat itu. Inilah keadaan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam saat itu. Ketika beliau mendakwakan diri itu, tadi ketika Hadrat Masih Maud mendakwakan diri, keadaan Islam itu sudah seperti itu. Bahkan di dalam salah satu buku ya, di buku The History of East Punjab itu, di situ disebutkan bahwa pernah satu ketika di daerah Punjab itu ada seseorang yang azan. Kemudian orang-orang Sikh itu mengajukan keberatan, mengkasuskan orang yang azan itu kepada pemerintah Inggris yang menguasai anak benua India pada saat itu. Mereka mengatakan dia
si orang ini berazan dan azannya ini telah merusak makanan kami, meracuni makanan kami dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana lemahnya Islam pada saat itu. Sehingga untuk beribadah pun tidak bisa bebas. Bahkan kalau kita baca ya buku tersebut ya sangat menyedihkan sekali, sangat tragis sekali keadaan umat Islam itu. Banyak masjid-masjid yang mereka ambil alih, bahkan mereka jadikan tempat minum-minuman keras dan sebagainya. Banyak perpustakaan yang di dalamnya banyak sekali hazanah-hazanah ilmu-ilmu keislaman itu dibakar oleh mereka dan sebagainya. Banyak kaum perempuan kita yang diambil oleh mereka dengan paksa dan sebagainya, banyak sekali. Nah ini sementara umat Islam itu sangat lemah, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Nah sehingga kedatangan Hadrat Masih Maud SAW ini sangat diperlukan oleh pada masa itu, pada zaman itu. Yang akan mengembalikan keagungan Islam ini di mata seluruh umat beragama di dunia ini. Dan sebagai gambaran bagaimana pada saat itu serangan terhadap Islam itu dilakukan, di sini Huzur Hadrat Masih Maud SAW bersabda bahwa di dalam Barahin Ahmadiyah pun saya telah menyampaikan bahwa pada saat itu terdapat 60 juta buku yang telah diterbitkan dan disebarkan dengan tujuan untuk menentang Islam. Ini misionaris Kristen yang melakukan hal ini. Karena pada waktu itu India ini dijadikan sebagai salah satu wilayah yang harus dikristenkan pada saat itu. Nah, hal yang mengherankan kata Huzur, bahwa jumlah umat muslim di Hindustan pada saat itu adalah 60 juta. Jadi seolah-olah satu buku yang diterbitkan untuk menentang Islam, itu adalah untuk satu orang muslim. Ini jadi bagaimana usaha mereka sedemikian hebatnya, sedemikian besarnya untuk menentang Islam ini. Dan apa yang mereka sampaikan, keberatan-keberatan terhadap Islam ini tidak ada yang bisa menjawabnya. Karena apa? Karena ilmu ma'rifat itu telah hilang dari dada kaum muslimin itu. Hikmah dan ma'rifat itu telah hilang. Ilmu Al-Quran itu sudah tidak ada lagi di dada kaum muslimin. Mereka memang membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Sehingga ketika datang keberatan-keberatan kepada mereka, mereka tidak bisa menjawabnya, tidak bisa membela Islam. Yang ada mereka hanya bisa menerimanya dengan terpaksa. Yang lambat laun itu mengikis keimanan yang tersisa sedikit itu, sehingga banyak sekali yang akhirnya berpindah akidahnya, meninggalkan Islam. Jadi Huzur sampaikan bahwa seandainya pada saat itu ghairat Allah Ta'ala ini tidak menampakkan gejolaknya, dan kebenaran janji Allah, kamilah yang akan menjaganya, tidak Allah Ta'ala tampakkan, maka yakinlah bahwa saat ini Islam akan terangkat dari dunia ini. Dan sama sekali tidak akan tersisa. Tetapi hal ini tidak mungkin akan terjadi karena tangan Tuhan yang tersembunyi sedang menjaganya. Jadi Islam itu senantiasa dijaga oleh Allah SWT, dan khususnya di akhir zaman ini Islam dijaga dengan kedatangan Hadrat Masih Maud SAW. Kemudian ini tuntutan zaman, yang mana keadaan zaman itu sudah sedemikian rusaknya, Islam di dalam kaum muslimin juga tidak ada persatuan dan sebagainya, sehingga boro-boro untuk melawan orang-orang yang menyerang Islam, untuk mempersatukan di antara mereka saja tidak ada kekuatan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Tidak pernah memikirkan orang lain. Padahal ketika kita berbicara Islam, itu tidak bisa pikiran kita itu hanya terfokus kepada satu golongan saja atau satu daerah saja. Karena Islam itu global. Dimanapun umat Islam itu ada, mereka itu satu kesatuan, yaitu umat Islam. Tapi mereka tercerai-berai, tidak ada yang bisa mempersatukan. Fa'alafa baina qulubikum fasbahtum min ni'mati ikhwana, itu ada pekerjaan Allah Ta'ala. Pekerjaan Allah Ta'ala ini kemudian yang dilakukan melalui perantaraan para rasul. Jadi kalau umat Islam ini mau bersatu kembali, mau mencapai kejayaannya kembali, satu-satunya cara adalah apa? Ikuti sunnah Allah Ta'ala, beriman kepada Rasul, dan pasti hati mereka akan dipersatukan. Nah, kita di jemaat ini mungkin melihat fenomena ini, fenomena baik ini, bahwa yang bergabung ke dalam jemaat ini, ke dalam yang berbayat kepada Hadrat Masih Maud SAW ini, kita lihat dari berbagai macam latar belakang agama, dari berbagai macam latar belakang suku, dari berbagai macam penduduk dunia, ada yang dari Asia, Eropa, Afrika, dari seluruh dunia. Semuanya mereka yang sangat sulit dipersatukan, mereka semuanya samina wa atona kepada perintah dari seorang khalifah pada saat ini. Nah ini, jadi yang bisa melakukan itu hanyalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melakukan hal itu melalui
melalui Rasulnya atau melalui Nabinya. Kemudian tadi disampaikan bahwa di awal tanda kedua atau tanda yang ketiga ya. Tanda yang ketiga sebenarnya ada tiga. Tadi yang pertama adalah keadaan dunia yang memang keadaan dunia ini menuntut adanya seorang pembaharu yang akan memperbaiki dunia ini. Kemudian yang kedua adanya nubuatan dari nabi-nabi terdahulu. Nah ini tidak akan kita bahas ya karena di sini Huzur pun dalam khutbah ini menyampaikannya. Yang ketiga adalah adanya dukungan Allah Ta'ala kepada orang yang mendakwakan dirinya sebagai utusan Allah Ta'ala ini. Huzur bersabda bahwa setelah pendakwaan, artinya setelah Hazrat Masih Maud SAW ini mendakwakan bahwa dirinya sebagai Imam Mahdi dan juga Al-Masih yang dijanjikan sesuai dengan nubuatan yang disampaikan Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa betapa pertolongan Allah Ta'ala senantiasa bersama beliau dan bagaimana nubuatan-nubuatan Allah Ta'ala yang dijelaskan di dalam Al-Quran Karim tengah terpenuhi dalam diri beliau dan bagaimana nubuatan-nubuatan Rasulullah SAW telah terpenuhi dalam diri Al-Masih dan Al-Mahdi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal-hal ini seperti telah saya katakan, kata Huzur, disampaikan dan diperdengarkan di berbagai jalsah. Dan ada juga program-program tentang ini di MTA. Di dalamnya pun terdapat berbagai penjelasan tentang hal ini dan hendaknya ini didengarkan dengan seksama. Artinya setiap tahun kita memperingati Hari Masih Maud, di dalamnya dijelaskan kenapa Masih Maud itu harus datang, apa tujuan kedatangannya, bagaimana sikap kita ketika Masih Maud ini datang, atau ketika kita sudah menjadi para pengikut beliau, menjadi murid-murid beliau, apa yang harus kita lakukan. Itu semuanya dijelaskan dalam peringatan Hari Masih Maud SAW ini. Biasa kita mengadakan satu jalsah ya, atau satu pertemuan, kemudian ada beberapa penceramah yang menyampaikan topik-topik tersebut, sehingga kita disegarkan terus-menerus tentang perlunya beriman kepada Hadrat Masih Maud SAW ini. Di dalam khutbah ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang telah dijelaskan oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu, yang mana hal ini merupakan beberapa hal atau peristiwa yang telah dilihat oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu. Jadi kesaksian, beliau ingin menyampaikan kesaksian dari Hadrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu, atau secara langsung beliau dengar dari Hadrat Masih Maud SAW, atau yang telah disampaikan oleh beberapa periwayat, yaitu mereka yang melihat langsung kepada beliau, baik yang menyampaikan itu adalah dari kalangan jemaat ataupun luar jemaat. Dan yang mana peristiwa-peristiwa tersebut itu menjelaskan kebenaran Hadrat Masih Maud SAW yang hendaknya menjadi perhatian bagi perbaikan dan penguatan iman kita. Nah, ini jadi kenapa kita selalu diperdengarkan dalam setiap momen peringatan Hari Masih Maud ini, supaya ada penyegaran terhadap keimanan kita, untuk menguatkan keimanan kita. Dan di sini Huzur pun memberikan peringatan kepada kita sekalian bahwa jika setelah mendengarnya kita tidak kunjung menaruh perhatian pada perbaikan dan pembaharuan di dalam diri kita, maka tidak ada faedahnya kalian mendengarkannya. Oleh karena itu kita hendaknya menyimaknya dengan pemikiran ini, dan mari menyimaknya supaya terlahir kekuatan dalam keimanan kita, dan jadikanlah ini sebagai sarana untuk memperkuat keimanan kita. Ini jadi pemirsa MTA di mana saja Anda berada, bahwa tujuan daripada diperingatinya Hari Masih Maud SAW, kemudian disampaikan ceramah-ceramah atau pidato-pidato, kadang-kadang talk show juga dalam berbagai topik yang khusus membahas tentang kebenaran Hadrat Masih Maud SAW, tentang pribadi beliau, tentang pencapaian-pencapaian jemaat ini sesuai dengan nubuatan yang beliau sampaikan berkenaan dengan masa depan jemaat ini, itu harus memberikan efek positif kepada kita. Dampak yang positif kepada kita, yaitu terjadinya penguatan dalam keimanan kita, sekaligus juga adanya perubahan sikap kita ke arah yang lebih baik lagi dalam keitaatan kita, dalam ibadah kita, dan yang lain-lainnya. Ada satu hal yang menjadi sunatullah, bahwa kapanpun seorang nabi itu datang, maka selalu saja penentangan-penentangan itu terjadi. Selalu saja ada orang-orang, segolongan orang-orang yang selalu melakukan penentangan kepada nabi dan jamaahnya itu. Karena ini sudah menjadi sunatullah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Akan tetapi satu hal, tadi sudah disampaikan bahwa ini juga sekaligus menjadi tanda kebenaran daripada nabi tersebut, bahwa Allah Ta'ala senantiasa menolong nabi tersebut dan juga jamaahnya.
menolong dari makar buruk orang-orang yang memusuhi beliau, yang menentang beliau, atau menolong beliau itu dengan menyempurnakan janji-janji yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Inilah turunnya nusrat ilahi kepada para nabi dan juga jamaahnya ini. Di sini disebutkan bahwa beberapa contoh ya oleh Hadrat Khalifatul Masih dalam khutbah ini, diantaranya ada satu hal yang menarik, yaitu berkenaan dengan ada seseorang pada waktu itu para ulama itu seolah-olah bersepakat dimanapun mereka tinggal itu untuk menentang Hadrat Masih Maud SAW. Mereka memfitnah beliau, melakukan tuduhan-tuduhan palsu dan sebagainya, membuat tulisan-tulisan yang mendiskreditkan beliau, jamaah beliau, dan juga yang berisi penentangan-penentangan. Ada satu hal yang menarik di sini, bahwa pada satu ketika ada seseorang yang datang ke Qadian, kemudian Hadrat Muslim Maud ini yang menceritakan, beliau bersabda bahwa saya teringat saat itu saya masih belia, Hadrat Masih Maud SAW tengah berada di dalam masjid. Ya, jadi beliau ketika itu sedang berada di dalam masjid dan sedang ada majelis bersama beliau. Saat itu ada seorang yang datang dari Rampur, ini daerah yang cukup jauh. Ia sebenarnya berasal dari Lucknow atau tempat lain, namun tinggal di kota Rampur. Ia bertubuh pendek dan kurus. Ia juga seorang penulis dan juga penyair. Kemudian ia juga merupakan sosok yang cukup memiliki posisi di masyarakat, karena ia telah diangkat oleh Nawab atau kepala daerah Rampur untuk menyusun kamus ungkapan-ungkapan Urdu. Ia datang dan duduk di majlis Hadrat Masih Maud SAW. Kemudian ia memperkenalkan diri dan berkata bahwa saya datang dari Rampur dan bekerja di Mahkamah Nawab Rampur, artinya di kantor bupati lah mungkin kalau sekarang ini ya. Kemudian Hadrat Masih Maud SAW bertanya kepada orang tersebut, apa yang telah menggerakkan Anda untuk datang kemari? Kenapa Tuan datang kemari? Gitu. Orang tersebut berkata bahwa saya datang untuk ikut berbaiat kepada Tuan. Hadrat Masih Maud SAW kemudian bersabda, anggota jemaat kita di Rampur itu sangat sedikit, dan tabligh pun di sana sangat rendah. Kegiatan pertabligan di sana itu sangat rendah. Siapa yang telah menggerakkan Anda untuk datang kemari dan berbaiat? Pada saat itu Hadrat Muslim Maud masih kecil pada itu, beliau menuturkan bahwa kalimat ini terus terngiang-ngiang. Jadi apa yang disampaikan oleh Huzur ini terus terngiang-ngiang di dalam benak beliau hingga sekarang, kata Huzur. Sampai saat ini saya tidak sanggup melupakannya, pada usia saya saat itu hanya 16 tahun. Dalam menjawabnya ia dengan serta-merta berkata, yang telah menggerakkan saya kemari adalah Maulwi Sanaullah Sahib. Nah ini padahal Maulwi Sanaullah Sahib ini adalah seorang penentang yang sangat keras. Penentang Hadrat Masih Maud SAW. Kemudian Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menuturkan, saat itu saya mungkin tidak memahami peristiwa itu, apa yang sedang terjadi, beliau tidak begitu paham gitu. Karena usia saya yang masih kecil, beliau sampaikan. Saat itu Hadrat Masih Maud SAW tersenyum mendengar jawaban yang ia berikan dan bersabda, bagaimana caranya, bagaimana bisa gitu. Seorang penentang menggerakkan orang untuk berbaiat. Harusnya seorang penentang itu kan justru menjauhkan orang-orang dari baiat gitu. Ini malah penentang menggerakkan seseorang untuk baiat. Ia menjawab bahwa saat itu buku-buku Maulwi Sanaullah Sahib masuk ke Mahkamah Nawab Sahib. Lalu Nawab Sahib pun membacanya dan saya pun diminta untuk membacanya. Kemudian saya berkata, saya ingin melihat kutipan-kutipan yang diambil olehnya dari buku-buku Mirza Sahib secara langsung. Artinya saya ingin melihat tulisan asli dari Mirza Sahib di sini, artinya Hadrat Masih Maud SAW. Mana tulisan-tulisan aslinya? Saya ingin baca langsung, katanya. Kemudian ketika beliau mulai membaca rujukan aslinya, maka kandungan yang tertera itu sungguh berbeda. Artinya apa yang dituduhkan itu ternyata sungguh berbeda dengan apa yang terkandung di dalam kutipan-kutipan dari buku-buku beliau alaihissalam. Ya, singkat kata, akhirnya apa? Beliau tersadar bahwa yang terkandung di dalam buku-buku Hadrat Masih Maud SAW itu adalah ma'rifat yang sangat tinggi. Semuanya isinya itu adalah tentang kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada Allah Ta'ala, kecintaan kepada Rasulullah SAW, yang justru tidak ada di dalam kitab Sanaullah ini, Sanaullah Sahib ini. Sehingga akhirnya dengan berjalannya waktu, beliau sampai pada kesimpulan bahwa tidak mungkin orang ini adalah seorang pendusta. Pasti orang ini adalah orang yang benar. Sehingga saya mengambil keputusan bahwa saya harus baiat kepada orang ini. Saya harus datang ke Qadian, saya harus baiat kepada orang ini. Ya ini jadi Huzur sampaikan di sini, seperti itulah katanya.
Penentangan itu terus ada, tetapi Allah Ta'ala terus saja menyempurnakan janji-janjinya. Bahwa Allah Ta'ala sudah berjanji kepada Hadrat Masih Maud SAW, Allah Ta'ala akan menarik orang-orang yang memiliki fitrat yang baik untuk masuk ke dalam jemaat beliau. Itu salah satunya pertolongan Allah Ta'ala. Sehingga mungkin kita pun di sini ya, sering sekali mendengar bahwa yang dulunya sangat menentang jemaat dan sebagainya, tetapi ketika dia mengetahui hakikat jemaat yang sesungguhnya, dia dengan penuh kerelaan mengatakan siap menanggung segala resikonya, dia akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan baiat kepada Hadrat Masih Maud SAW. Hadirin pemirsa MTA di mana saja Anda berada. Nah, dari uraian khutbah huzur ini mungkin kita bisa menarik satu kesimpulan tadi bahwa bagaimana keadaan zaman ini menuntut bahwa seorang muslih Rabbani itu harus datang. Dan muslih Rabbani ini nanti akan memperbaiki keadaan dunia ini, keadaan umat manusia ini. Hadrat Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk seluruh umat manusia. Tetapi ajaran beliau bahkan hingga saat ini itu belum diterima oleh seluruh umat manusia. Masih banyak sekali orang-orang yang belum mengetahui sebenarnya secara hakikatnya bagaimana ajaran yang dibawa Rasulullah SAW ini. Sehingga hal ini dilanjutkan oleh Hadrat Masih Maud SAW untuk mengenalkan Islam yang hakiki ini ke seluruh dunia. Supaya janji Allah Subhanahu wa taala ini akan memenangkan Islam di atas seluruh agama-agama di dunia ini akan terpenuhi di masa Hadrat Masih Maud SAW dan juga para khalifahnya. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, alhamdulillah kita sekalian telah berbaiat kepadanya. Pemirsa MTA di mana saja Anda berada, demikianlah kebersamaan kita dalam program Seruan Khalifah pada episode kali ini. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan kembali dalam episode-episode selanjutnya. Saya Rahmat Hidayat beserta kru MTA yang bertugas mengucapkan jazakumullah atas perhatian Anda sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.